Artinya sampai saat ini belum ada calon yang akan melawan Anies Baswedan. Jadi bisa jadi Anies tiba-tiba melawan kotak kosong, jangan-jangan ya. Atau melawan calon yang ya nggak terlalu kuat lah. Karena calon kuat seperti Ahok sepertinya tidak akan dicalonkan karena kesulitan misalnya PDIP mencari mitra koalisi. Sebagai contoh misalnya PKS dengan Nasdem mendorong Aman, Anies Sohibul Iman, apakah PKB mau lari ke PDIP untuk mengusung calon sendiri? Kalau PKB lakukan itu, artinya PKB benar-benar tidak mau berterima kasih kepada Anies yang paling tidak dengan pencalonan kemarin sudah bisa mengerek suara atau kursi PKB baik di tingkat nasional maupun tingkat DKI. Di tingkat nasional naik 10 kursi, di tingkat DKI naik 5 kursi, which is signifikan. Ya. Sementara partai lain juga bingung. Demokrat bingung mau menjagokan siapa. PAN bilang soal Dewi Anjani, Zita Anjani yang tentu tidak terkenal juga tidak ada elektabilitasnya. Karena elektabilitas terdekat itu cuma Ahok dan Ridwan Kamil. Begitu ya. Jadi bisa jadi kemudian seperti tema kita hari ini lawan kotak kosong. Sepertinya tidak ada lawan lagi Anies Baswedan ya. Ini ada misalnya Gerindra tak gentar lawan Anies. Prabowo aja di Jakarta menang. Ini ngakak saya nih. Logikanya gimana? Prabowo aja menang. Nanti makanya saya bilang yang tidak aja siapa ya. Jangan-jangan ada calon lain yang lebih hebat dari Prabowo. PKB ungkap Gerindra Golkar ajak dukung Cagup selain Anies di Jakarta. Sudah mau mulai ya. PKB menebar semacam cywar untuk berselingkuh ya dengan Gerindra dan Golkar. Dan kita tahu Golkar sudah menyorongkan Babah Alun. Tiba-tiba nanti PKB entah alasannya apa, tiba-tiba dia pindah lompat. Mencalonkan Babah Alun dengan orang Gerindra misalnya, Saras lah misalnya. Tidak menang tidak apa-apa, yang penting jelas kontraknya itu kan. Mudah-mudahan tidak terjadi begitu ya. Temen tuh sama mantan bini abis tuh situ sampai ke nol tuh. Karena di penjara itu saya hampir sekalipun gak pernah di penjara satu hari pun. Jadi saya kesana pagi bayar 20 juta pak. Saya satu-satunya orang yang lain gak ada yang punya lah. Maksudnya saya baru datang pun diketemuin sama kasubdit tahanannya. Pak saya keluar tuh dikawal pak. Sama polisi dikawal naik mobilnya dia. Terserah saya mau kemana, mau ke mall. Mau saya makan, saat itu kan saya masih nakal ya pak ya. Lagi berantem sama bini kan kesel-keselnya kan. Saya ke Alexis pak. Bapak ibu Anda pengusaha? Kan cerai pak. Iya tapi maksudnya pengusaha enggak? Papa saya punya bank dulu kan, kepala 9 naga. Apa? Atang Latif. Kepala 9 naga pak. Oh bapaknya? Iya, bapak tahu Kasino Copacabana dulu. Iya. Bang Bira, Bang Tamara. Iya, Bang itu Bira papa tahu. Saya punya semua. Di situ. Nah, sama saya juga anak istri ke-7 pak. Hari ini tuh berani betul atau pura-pura berani atau bagaimana? Nekat sih pak, jujur punya ngomong. Saya udah gak pengen hidup. Maksudnya dalam hal hidup ini semua yang saya mau raih itu udah dapat. Ya dulu yang namanya kita manusia pasti ada salahnya. Iya. Sejak saya punya anak dan nikah lagi, saya udah berpikir udahlah saya bertobat. Tidak akan melakukan hal-hal yang buruk-buruk lah, baik itu pidana maupun itu misalnya pelacuran ataukah minum alkohol atau judi atau apa, nggak ada sama sekali pak. Gitu. Karena saya sudah sadar dari sini hidup saya nggak lama pak. Iya. Ini reminder tiap hari kita mandi, ingat hidup lu nggak lama. Karena dokter udah bilang 50% chance saya itu hidup 2 tahun doang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Karena di depan saya live TikTok juga ya. Ya sahabat RH sekalian, ini ada hal yang menarik ya. Yaitu perkembangan hari ini sengaja saya angkat di Berani ya, berita hari ini di mana Nasdem sekarang sudah mendukung Anies Baswedan. Bahkan Nasdem kasih belangko kosong, yaitu silahkan Anies cari wakil gubernur, tetapi untuk persyaratannya adalah jangan dari kader Nasdem sendiri. Itu enak banget. Maka kalau begitu Anies makin kuat dia ya posisinya. Jadi paling tidak ada 3 partai yang sudah dukung kalau kita lihat perkembangan hari ini, yaitu PKS, PKB dan Nasdem. Nah PKB kelihatannya masih banyak cincong. Inilah itulah karena sepertinya PKB agak berkeberatan kalau calonnya Nasdem. Tetapi tidak halnya dengan Nasdem dan Surya Paloh yang kalau calonnya Sohibul Iman tadi wakilnya ya. Tidak halnya dengan Nasdem dan Surya Paloh yang malah kelihatannya ya silakan cari, tetapi sepertinya endorsement mereka kepada Sohibul Iman. Jadi in worst scenario Anies akan maju dengan Sohibul Iman dengan dukungan PKS dan Nasdem saja. Tetapi dalam skenario yang lebih baik, mungkin saja bisa didukung juga oleh PKB dan bahkan PDIP. Apakah mungkin PKB dan PDIP membuat poros sendiri, misalnya untuk mengajukan Ahok? Nah, kalau itu yang terjadi, Caimin betul-betul tidak tahu diri, tidak berterima kasih ya. Kalau sekarang bermanuver ke sana kemari wajar lah, tapi harusnya PKB sudah legowo, wong wakil presidennya kemarin PKB kok sekarang pengen wakil presiden, wakil gubernur lagi kan, harusnya inilah ya selegowo Nasdem harusnya ya. Dan kali ini saya terus terang apresiasi kepada Nasdem yang sudah mendukung dan tidak memberatkan Anies Baswedan. Jadi tidak terlambat juga ya, dukungan sudah diberikan. Karena bagaimanapun kan masa bawah harus dipastikan mereka bergerak. Kalau nggak jelas-jelas terus gimana ya. Oke Sobat Era sekalian, ini di channel Keren Cadas ya. Coba kita lihat beberapa berita yang menarik ya. Kita lihat menarik berita-beritanya yang terkait perkembangan Pilkada DKI. Sepertinya tidak ada lawan lagi Anies Baswedan ya. Ini ada misalnya Gerindra tak gentar lawan Anies. Prabowo aja di Jakarta menang. Ini ngakak saya nih. Logikanya gimana? Prabowo aja menang. Nanti makanya saya bilang yang tidak aja siapa ya. Jangan-jangan ada calon lain yang lebih hebat dari Prabowo. PKB ungkap Gerindra Golkar ajak dukung Cagup selain Anies di Jakarta. Sudah mau mulai ya. PKB menebar semacam cywar untuk berselingkuh ya dengan Gerindra dan Golkar. Dan kita tahu Golkar sudah menyorongkan Babah Alun. Tiba-tiba nanti PKB entah alasannya apa, tiba-tiba dia pindah lompat. Mencalonkan Babah Alun dengan orang Gerindra misalnya, Saras lah misalnya. Tidak menang tidak apa-apa, yang penting jelas kontraknya, itu kan mudah-mudahan tidak terjadi begitu ya. Gerindra resmi umumkan usung Ahmad Lutfi Cagup Jawa Tengah ya. Sedikit tidak fair juga karena Ahmad Lutfi masih Kapolda aktif ya, harusnya dia kalau memang mau mencalonkan diri itu ya sudah berhentilah dia, pensiun dini lah ya. Jangan kemudian pasang baliho di mana-mana misalnya.
Jokowi berencana gelar sidang kabinet di IKN pada 30 Juli ya. Ini hari kematian hari lahir kakak saya ya, yang almarhum ya. Kemudian Gibran dipastikan tak ikut upacara 17 Agustus di IKN. Karena Gibran kan bukan siapa-siapa kan, dia belum menjadi siapa-siapa. Dia pengangguran sekarang ini. Wali kota tidak lagi, wakil gubernur belum kan begitu. Anak presiden iya. Kemudian KPU DKI sebut ex-napi boleh nyagup tapi harus jujur dan terbuka mengakui. Ini kayaknya putusan MK berubah lagi apa? Bolak-balik berubah ya. Ada yang bilang langsung, ada yang bilang 5 tahun. Posisi terakhir nanti kita cek lagi ya. Bos PPI ungkap 3 fase metamorfosis wajah politik Anies Baswedan. Nasdem bebaskan Anies cari sosok cawagup DKI dengan satu syarat, asal bukan kader. Gugat undang-undang KPK, Novel dan kawan-kawan minta MK bikin putusan sela tunda seleksi Capim. Partai Negoro dorong Jaksa Agung segera selidiki Jokowi. Nah ini yang gak doyannya ya. Alasan Surya Paloh mau dukung Kaisang bila maju Pilgub Jateng, anak muda berani. Luar biasa. Kalau bukan anak presiden apa boleh ya. Nasdem pastikan dukung penuh Kaisang jika maju di Pilgub Jateng. Anies ternyata juga di Nasdem Tower tapi Kaisang mengaku tak bertemu. Kaisang Surya Paloh bertemu di Nasdem Tower bahas kolaborasi pilkada di Indonesia. Kaisang ungkap, jangan Paloh, jangan berhenti 5-6 pemilu ke depan. Luar biasa. Kalau tidak mati sebelum berkembang ya. Karena kalau misalnya kadernya itu kader jenggot, nah itu berat ya. Kalau kader jenggot itu gantung ya, seperti pohon beringin. Tapi kalau dari akarnya kuat, itu nggak akan tumbang ya. Seruan aksi Jokowi presiden gagal. Mana nih? Kapan aksinya? Selamatkan Indonesia. Senin 22 Juli 2024. Waktu sekarang. Patung kuda. Oh sekarang sudah aksinya ya. Kemudian mau diadili BEM, Jokowi malah nginep di Papua ya. Itu dasar mukidi. Rupanya sudah tak lagi sudi bertemu ini ya. Jubir Prabowo sebut Anies ingin bertemu Prabowo karena sedang berburu jabatan. Nah itu kesombongan dari Dhanil Anzar Simanjuntak ya. Ini berburu jabatan gimana? Dia mau berkompetisi bukan berburu jabatan. Dan sebenarnya Prabowo harus tahu diri. Kalau mau nantang Anies dengan calonnya ya nantang yang benar, jangan pakai kekuasaan, pakai gentong babi, pakai pork barrel politik, kan nggak asik ya kan? Pakai, wah ini kan karena udah berkuasa mentang-mentang semua, jubirnya pun pakai mentang-mentang ya. Prabowo bangkir takut saya jadi presiden, is it? Kenapa? Rupanya ya, bangkir. Sohibul Iman, dulu Anies dilihat liberal, 2017 tak mau pakai kopiah. Jadi dia ngomong juga di saya ya. Tak ngomong di mana lagi nih. Jangan-jangan dikutipnya pula RH Channel ya, enggak juga ya. Kata Sohibul kepada wartawan di Hotel Santika ya. Kemudian Raja Juli pamerkan apartemen ASN di IKN. 3 kamar tidur, 3 kamar ngibul, 3 kamar tidur full furnished ya. Suruh saja Raja Juli yang duluan menginap di sana ya. Jokowi ingin kelapa diolah jadi bahan bakar pesawat terbang, apa bisa ya. Kemudian Partai Negoro tolak Jokowi masuk DPA pemerintahan Prabowo. Jaksa Agung, kejaksaan cetak sejarah jadi penegak hukum paling dipercaya. Is it? Luar biasa ya. Polisi juga bilang begitu ya. Padahal bagaimana kita lihat proses penegakan hukum. Kasus Bambang Tri dan lain sebagainya di mana kejaksaan bisa disetir. Kasus Habib Rizik Syihab dan lain sebagainya.
Nih ada juga alasan Joe Biden mundur ya. Joe Biden mundur sebagai calon presiden. Jadi saudara sekalian, saya ingin membacakan soal yang terkait dengan dukungan dari PKS ya. Oke. Atau yang ini, yang takut sama nih Nasdem bebaskan Anies, cari cawagup DKI dengan satu syarat asal bukan kader. Itu ya. Kemudian alasan Surya Paloh, Nasdem Kaisang Surya Paloh ya. Luar biasa. Coba lihat katanya takut kepada saya, ini menarik ya. Apa yang dikatakan Prabowo. Video lawas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut ada pihak-pihak ketakutan jika dirinya menjadi presiden kembali viral. Prabowo yang telah resmi ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai presiden terpilih 2024 mengungkap bahwa banyak bankir yang takut jika dirinya menjadi presiden. Tahu nggak? Yang banyak takut gue jadi presiden siapa? Itu bankir-bankir itu. Kita minta kredit susahnya bukan main, kata Prabowo dikutip redaksi. Prabowo yang pernah menjabat sebagai Pangkostrat dan Danjen Kopassus ini merasa bahwa status bintang 4-nya tidak banyak membantu saat mencoba mengakses pinjaman bank. Jelek-jelek gini mantan Pangkostrat, mantan Danjen Kopassus, bintang seabrek begitu pensiun minta kredit ke bank gak laku tuh, bintang seabrek lanjutnya. Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju itu pun menegaskan agar masyarakat tidak perlu merasa ragu atau takut jika ia terpilih sebagai presiden. Jadi sama saya nggak usah banyak laga, tandasnya tertawa. Ini udah terpilih, udah jangan ngomong aja. Coba wujudkan keadilan ya. Sekarang jelas dia dan lingkarannya mudah akan mendapatkan apapun ya. Nah ini yang menurut saya kemudian menjadi tidak fairnya. Harusnya ketika itu dia nasihatkan, Anda juga harus berlaku kepada orang lain. Jangan kepada saya aja ya. Nih berburu jabatan yang tadi sudah dibantah oleh Adian Napitupulu ya. Oke, ini menarik ya. Keterpilihan di Pilkada DKI Jakarta bukan melalui efek Gibran, Jokowi bahkan Prabowo. Ini coba kita bacakan oleh Adian Napitupulu, menarik nih. Warta Ekonomi Jakarta, Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP, Adian Napitupulu menilai keterpilihan di Pilkada DKI Jakarta 2024 bukan melalui efek wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, Presiden Joko Widodo Jokowi bahkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Adian, efek keterpilihan di Pilkada DKI Jakarta 2024 melalui kekuasaan yang bisa menggerakkan infrastruktur hingga finansial untuk memenangkan seorang calon, bukan dari faktor manusia seperti Gibran, Jokowi maupun Prabowo. Kalau menurut gua bukan efek Gibran, bukan efek Jokowi, bukan efek Prabowo, tapi efek kekuasaan, pengaruh kekuasaan pada pilkada melalui seluruh infrastruktur negara, melalui seluruh finansial yang digunakan dan sebagainya. Itulah mempengaruhi keterpilihan dia, bukan faktor orangnya, ungkapnya. Ya, betul, sangat betul. Untuk diketahui dalam survei Litbang Kompas terbaru untuk Pilkada DKI Jakarta 2024, pengaruh Presiden terpilih Prabowo Subianto lebih besar daripada Presiden Joko Widodo. Sementara untuk calon gubernur, Anies Baswedan masih berada di urutan pertama dengan elektabilitas sebesar 29,8%, sedangkan posisi kedua diduduki Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Survei elektabilitas calon gubernur rujukan publik Jakarta, Anies Baswedan 29,8%, urutan kedua Basuki Cahayapurnama alias Ahok 20%, tulis Litbang Kompas seperti dikutip Selasa. Jadi sobat era sekalian, ya, oke. Begini, apa yang dikatakan Adian ini betul sekali, ya. Yang bisa mempengaruhi itu bukan Jokowi, bukan Prabowo, bukan Gibran, tetapi fasilitas kekuasaan yang mereka punya kalau seandainya mereka menggerakkannya tidak secara fair. Atau mereka gerakkan, mau fair mau tidak, mereka gerakkan itu. Jadi mereka tidak
melaksanakan pilkada yang jujur dan adil, kan begitu. Maka kemudian akan terjadilah yang namanya unfair election seperti di Pilpres. Tetapi untuk DKI ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Pertama, apakah Prabowo sebagai presiden ya ketika pilkada dilaksanakan akan menggerakkan infrastruktur kekuasaannya untuk memenangkan calon jagoannya? This is the question. Yang kedua, kalau memang iya, apakah pendukung calon yang dizalimi dengan infrastruktur kekuasaan tersebut mampu menghalaunya? Nah, dalam konteks Anies Baswedan, Jakarta berbeda dengan Indonesia secara keseluruhan. Mengontrol Jakarta jauh lebih mudah dibandingkan mengontrol Indonesia. Karena Jakarta adalah pusat informasi, pusat pergerakan, apapun yang dilakukan bisa viral dan ketahuan di sini. Apakah berani infrastruktur kekuasaan seperti misalnya ASN, baik sipil maupun militer untuk menggerakkan kekuasaannya atas perintah presiden misalnya. Kalau dia berani, maka dia akan berhadapan dengan rakyat. Tapi tergantung juga seberapa besar pendukung calon yang dizalimi tersebut militan. Kalau tidak militan bisa dibeli dengan mudah, selesai. Siapa yang sanggup melawan polisi dan tentara? Kalau mereka berpihak dengan calon tertentu atau digerakkan untuk memenangkan calon tertentu sesuai dengan perintah kekuasaan. Nah, good newsnya sahabat era sekalian, sepertinya Jakarta tidak akan terlalu mengalami itu karena sampai saat ini kita tidak pernah tahu siapa yang akan dijagokan oleh Prabowo Subianto. Kemarin sempat dideklarasikan Budi Jiwandono berpasangan dengan Kaisang Pangarep, tapi ternyata dilarang oleh Prabowo Subianto. Budi Jiwandono tetap di DPR. Artinya sampai saat ini belum ada calon yang akan melawan Anies Baswedan. Jadi bisa jadi Anies tiba-tiba melawan kotak kosong, jangan-jangan ya, atau melawan calon yang ya nggak terlalu kuat lah. Karena calon kuat seperti Ahok sepertinya tidak akan dicalonkan karena kesulitan misalnya PDIP mencari mitra koalisi. Sebagai contoh misalnya PKS dengan Nasdem mendorong Aman, Anies Sohibul Iman, apakah PKB mau lari ke PDIP untuk mengusung calon sendiri? Kalau PKB lakukan itu, artinya PKB benar-benar tidak mau berterima kasih kepada Anies yang paling tidak dengan pencalonan kemarin sudah bisa mengerek suara atau kursi PKB baik di tingkat nasional maupun tingkat DKI. Di tingkat nasional naik 10 kursi, di tingkat DKI naik 5 kursi, which is signifikan. Ya. Nah, sementara partai lain juga bingung. Demokrat bingung mau menjagokan siapa. PAN bilang soal Dewi Anjani, Zita Anjani yang tentu tidak terkenal juga, tidak ada elektabilitasnya. Karena elektabilitas terdekat itu cuma Ahok dan Ridwan Kamil. Begitu ya. Jadi bisa jadi kemudian seperti tema kita hari ini, lawan kotak kosong. Atau ada kejutan lain. Tapi kejutan itu kan kita harus bisa pantau. Dulu misalnya Ahok sangat perkasa. Lalu tiba-tiba muncul Sandiaga Uno yang sudah berkampanye kemana-mana tapi tidak mampu mengalahkan popularitas Ahok. Tiba-tiba AHY, faktor kejutnya, dan Anies Baswedan. Nah, rupanya memang di putaran pertama Ahok bisa menang, tapi pada putaran kedua Ahok sudah kalah. Jadi sekarang relatifly pertarungan yang agak lumayan berat itu akan di Jawa Tengah. Karena Gerindra itu mencalonkan Ahmad Lutfi menggunakan jaringan kepolisiannya, mudah-mudahan tidak digunakan karena Kapolda di sana sekarang. Kita tidak tahu bagaimana PDIP, jangan-jangan PDIP pun karena Jawa Tengah ini kan kandang banteng katanya, jadi harus kader PDIP dari masa ke masa.
Kemudian Kaisang bagaimana? Apakah Kaisang mau jadi wakilnya Ahmad Lutfi, apakah dia jalan sendiri? Tapi bergantung pada komposisi kursi di DPRD Jawa Tengah juga. Makin menarik ya. Jadi posisi Kaisang adalah posisi yang in between. Di Jakarta sepertinya kurang merangsang. Tapi kalau di Jawa Tengah, banteng punya kandang. Ya. Sementara putusan MK masih mungkin menghadang. Jadi untuk Kaisang, ya jangan terlalu ambisius lah. Kalau memang tidak bisa nyalon, ya sudah nyalon saja gubernur, nyalon saja bupati atau wali kota. Jangan dipaksakan untuk mencalonkan gubernur dengan berbekal putusan MA yang sebenarnya ngawur itu ya. Berhenti sama Gibran pada Gibran saja menggunakan putusan ngawur untuk menjadi dasar hukum pencalonannya. Ya, putusan yang belakangan kemudian ada pelanggaran kode etiknya. Padahal kalau kita berbangsa dan bernegara yang menghargai konstitusi, yang nggak mau pakai putusan tersebut untuk melaju. Begitu ya sahabat sekalian, itu yang bisa saya bahas dalam Berani kali ini ya, berita hari ini. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Lawan kotak kosong, bisa sangat mungkin lawan kotak kosong ya, daripada ngabis-ngabisan dana saja untuk mengalahkan Anies susah ya. Oke, dari coba kita lihat dari TikTok ya. Wapres anak PAUD, sekarang adiknya yang juga anak PAUD pengen jadi gubernur. Palingan curang lagi. Kemudian Bang Refli nyalon gubernur ikut enggak nih? Enggak. Jadi kadang-kadang aneh ya. Tidak semua orang berambisi untuk jabatan publik. Kalau saya ya terus terang saja. Yang namanya jabatan itu enggak begitu suka dikompetisikan. Kita ini kan belajar demokrasi barat. Kalau kita belajar dari agama, yang namanya jabatan itu amanah, kepercayaan. Nah, cuman memang kita padukanlah demokrasi dengan kepercayaan amanah. Karena itu Anda tidak boleh menyorong-nyorongkan diri, menonjol-nonjolkan diri. Kecuali kalau Anda dilamar, Anda diminta. Nah itu baru. Kita tidak diminta cari-cari sogok sana, sogok sini ya. Karena itu, karena saya tidak pernah meminta dan tidak juga diminta, ya maka saya mengatakan saya tidak berambisi untuk kekuasaan apapun ya. Halo Bang Refli, selamat malam. Kemudian Bang, kapan nyalon kades? Anda menghina profesi kades. Anda pikir menjadi kades itu gampang, susah ya. Karena kades itu frontliner, kecuali kades yang tidak bertanggung jawab. Ini aneh nih Anda ini ya. Anda ini cara yang tidak cerdas ya. Sama saja ada yang mengatakan tukang becak misalnya. Anda nggak boleh meremehkan profesi apapun seolah-olah itu rendah. Nggak ada tinggi rendah. Kades, gubernur, bupati, wali kota, kepala rumah tangga, presiden sama aja. Karena yang paling penting adalah bagaimana Anda punya komitmen, punya integritas dan kemudian berbuat bagi lingkungan sekitarnya yang Anda bisa jangkau. Kan itu contohnya. Biawak yang pada kelaparan dapat tugas dari tuannya ya. Jadi intinya Anies harus maju dan partai-partai yang mendukungnya jadi presiden harus mendukungnya. Ya itu saja sobat dan sekalian ya yang bisa saya share dalam kesempatan kali ini di Berani Berita hari ini. Dan saya ingin mengatakan bahwa Anies tidak ada lagi lawannya di DKI insya Allah. Yang jadi masalah adalah apakah akan muncul poros baru, satu, poros PKB PDIP, selain poros Kim dan poros
PKS Nasdem. Jadi lebih ringan bagi Anies karena in the worst scenario PKB tidak mau, ya dengan alasan macam-macam lah misalnya, padahal dia sudah dapat jatah wakil presiden kemarin, maka Anies akan maju dengan PKS dan Nasdem, artinya pasangannya aman. Apakah akan aman? Menurut saya akan susah mengalahkan Anies Baswedan, paling tidak sampai hari ini. Itu saja sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ketika saya berantem tuh sama mantan bini, habis tuh situ sampai ke nol tuh. Karena di penjara itu saya hampir sekalipun gak pernah di penjara satu hari pun. Jadi saya kesana pagi bayar 20 juta pak. Saya satu-satunya orang yang lain gak ada yang punya lah. Maksudnya saya baru datang pun diketemuin sama kasubdit tahanannya. Pak saya keluar tuh dikawal pak. Sama polisi dikawal, naik mobilnya dia. Terserah saya mau kemana, mau ke mall. Mau saya makan, saat itu kan saya masih nakal ya pak ya. Lagi berantem sama bini kan kesel-kesel ya kan. Saya ke Alexis pak. Bapak ibu Anda pengusaha? Kan cerai pak. Iya tapi maksudnya pengusaha enggak? Papa saya punya bank dulu kan, salah kepala 9 naga. Apa? Atang Latif. Kepala 9 naga pak. Oh bapaknya? Iya, bapak tahu Kasino Copacabana dulu. Iya. Bang Bira, Bang Tamara. Iya, Bang itu Bira papa tahu. saya punya semua. Di situ. Nah, sama saya juga anak istri ketujuh pak. Hari ini tuh berani betul atau pura-pura berani atau bagaimana? Nekat sih pak, jujur punya ngomong, saya udah gak pengen hidup. Maksudnya dalam hal hidup ini semua yang saya mau raih itu udah dapat. Ya dulu yang namanya kita manusia pasti ada salahnya. Iya. Sejak saya punya anak dan nikah lagi, saya udah berpikir udahlah saya bertobat. Tidak akan melakukan hal-hal yang buruk-buruk lah, baik itu pidana maupun itu misalnya pelacuran ataukah minum alkohol atau judi atau apa, nggak ada sama sekali pak. Gitu. Karena saya sudah sadar dari sini hidup saya nggak lama pak. Iya. Ini reminder tiap hari kita mandi, ingat hidup lu nggak lama. Karena dokter udah bilang 50% chance saya itu hidup 2 tahun doang.